Shalom semuanya, sebelum hari ini kita mau mendengarkan akan firman Tuhan, mari sama-sama kita satukan hati, kita tundukkan kepala kita, dan sama-sama kita menyatu untuk sama-sama kita mau menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Izinkan kami sekali lagi untuk menyembah-Mu Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ini kerinduan kami Tuhan untuk terus mengikuti kebenaran-Mu Tuhan. Mampukan kami sekali lagi Tuhan, kami tahu tidak pernah karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi hanya karena Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku rindu setiap waktu ikuti kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang kupegang teguh. Kami rindu setiap waktu Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, hidupi kebenaran, bukan dengan kuat, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus yang Kau, Yesus Kau yang kupegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, karena hanya Engkau Raja di atas segala raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Berdaulat atas hidupku, berdaulat atas hidupku, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan akan firman-Mu. Berikan kami hati seorang hamba dan juga telinga seorang murid Tuhan, yang terus mau mendengar kepada suara daripada gembala itu sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar apapun yang disampaikan, firman apapun itu Tuhan, kami percaya Tuhan tidak akan ada yang pernah menjadi sia-sia Tuhan. Kami percaya semuanya akan menjadi fondasi yang kuat dalam hidup kami dan terus meremah sepanjang hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan akan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang mencintai Tuhan katakan amin. Shalom semua jemaat yang dikasihi Kristus. Ya, tadi pagi untuk session yang pertama saya sudah sampaikan bagaimana bekerja cerdas, dengan bagaimana kita belajar dan menerapkan pola kerja Allah. Supaya apa? Karena hari-hari ini kita memerlukan menyelesaikan tugas kita, pekerjaan kita. Kita perlu menjadi efisien, kita perlu menjadi cerdas supaya kita bisa menuntaskan setiap tugas kita. Tapi pada kesempatan siang hari ini kita akan belajar satu perkara yang berbeda lagi. Bagaimana kita bisa bekerja dengan cerdas, dengan kita bisa mengerti dan membaca
kita sudah ada di masa yang seperti apa. Kita membaca tentang tanda-tanda zaman. Kita membaca tentang apakah hari-hari ini kita sedang hidup di masa-masa yang seperti apa. Mari kita baca dari Matius 16 ayat yang kedua dan yang ketiga. Dikatakan seperti ini. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata hai buruk, rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Hari ini sebuah pesan Tuhan berkata, kalau kita cuma melihat ini adalah masa di mana masa susah, masa ada begitu banyak pandemi, masa di mana kita harus social distancing, kita sedang melewatkan dan kita sedang bergulir dengan masa yang begitu cepat, dengan waktu yang akan berlalu demikian cepat. Hari ini saya mau berkata bahwa hari ini adalah tanda-tanda di mana tanda dari akhir zaman itu mulai dinyatakan, mulai ditunjukkan. Dan oleh sebab itulah kita harus mengerti kita sedang bekerja di masa-masa terakhir. Kita sedang bekerja di waktu-waktu akhir zaman, di mana ada begitu banyak ancaman, ada begitu banyak yang harus kita waspadai, mulai dari perkembangan teknologi, mulai dari semua perang dengan semua strategi kuasa kegelapan. Hari ini saya mau berkata, yang pertama wajib kita tahu, kita harus bisa membaca tanda-tanda zaman. Kita bisa bekerja dengan sangat efektif pada waktu kita mengerti kita bekerja di masa yang seperti apa. Yang pertama kita belajar, ya. Hari-hari ini saya tadi sempat untuk mempelajari dan kita menyelidiki. Ternyata hitungan usia bumi itu tinggal 7 tahun. Ya. Di sini berita daripada waktu sebulan yang lalu, belum ada ya, sekitar setengah bulan yang lalu, tanggal 24 September ya, di Manhattan, NASA sudah mulai dibentuk, sudah mulai ditayangkan yang namanya itu gedungnya, kita bisa lihat sendiri, itu ada jamnya dan sudah dihitung bahwa itu 7 tahun dan itu terus countdown. Mereka terus seperti itu. Dan artinya kalau dari semua ilmuwan, dari semua penelitian bahwa tahu dan mengatakan bahwa usia bumi tinggal 7 tahun lagi, artinya semua yang menjadi tugas kita, apa yang menjadi target Tuhan, apa yang menjadi agenda Tuhan, itu harus kita bisa selesaikan minimal 7 tahun. Kalau kita bisa selesaikan lebih cepat, itu lebih baik. Sesudah 7 tahun seperti apa, Bu? Saya kurang tahu, karena ilmuwan juga meramalkan cuma 7 tahun. Tapi firman Tuhan berkata lebih baik kita berjaga-jaga, lebih baik kita mengerti tentang setiap tanda-tanda zaman, supaya kita bisa waspada, kita bisa bersiap-siap, dan kita tidak ketinggalan dengan semuanya. Apa yang harus kita siapkan di akhir zaman? Mari kita baca ya, dari Wahyu 13 ayatnya yang ke-16. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberikan tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Kita boleh bekerja, kita boleh berbisnis, tapi Bapak Ibu, hari ini kita sudah hidup di masa di akhir zaman, di mana teknologi sudah sangat berkembang dengan sangat pesat. Hari-hari ini saya punya teman-teman yang ada bekerja ya di kantor-kantor perusahaan-perusahaan besar. Dan setiap kali mereka harus mengalami yang namanya begitu banyak rentetan pemeriksaan demi pemeriksaan.
Kalau yang tadinya setiap kali kita absensi itu harus kita dengan kartu kita absen, sekarang sudah menggunakan dengan sidik jari. Tapi yang udah lebih maju lagi, sekarang sudah mulai menggunakan dengan kornea mata. Tapi teknologi tidak berhenti di situ. Ya, teknologi itu bahkan bisa menemukan hari-hari ini orang dari seluruh raut mukanya. Dan mereka dengan menggunakan satelit, mereka bisa mencari orang itu ada di mana. Dan jangan lupa, teknologi itu juga bicara tentang yang namanya, yang sering kita pakai, yaitu ponsel kita, handphone kita. Ponsel kita akan menggunakan, ada begitu banyak yang akan membantu kita. Tapi ada beberapa teknologi yang harus kita waspadai. Karena itu akan bisa, kemanapun kita pergi itu akan di-tracking, kemanapun itu akan dicatat, dan itu tidak bisa dihilangkan. Ya. Ini adalah kondisi di akhir zaman, di mana manusia akan mulai diberikan tanda pada tangan kanan atau pada dahinya. Mungkin hari-hari yang lalu kita berkata bahwa itu bentuknya seperti chip. Ya, ini sudah mulai berlaku banyak, mulai dari negara-negara di Cina, di beberapa negara, mereka yang sesudah menggunakan, yang mereka mengalami yang namanya pandemi corona, mereka sesudah diberikan vaksin, mereka diberikan tanda-tanda tertentu, ya, dan itu bisa ditempelkan, itu diberikan untuk menandai mereka apakah mereka sudah diberikan vaksin atau belum. Bu, apakah yang di Alkitab dikatakan seperti itu tandanya? Ayo kita belajar satu lagi, ya. Kita mau belajar tentang apa artinya. Di tanggal Wahyu 13 ayat yang ke-17 dan yang ke-18 kita lanjutkan. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu binatang itu atau bilangan namanya. Dengan semua perkembangan teknologi yang ada, ini semuanya sudah sangat berkembang Bapak Ibu di seluruh dunia. Bahkan hari-hari ini kita belanja tidak lagi menggunakan kartu kredit. Saya pernah melihat videonya, orang cuma lewat ke kasir, ya, membawa seluruh bawang belanjaannya. Sesudah barang belanjaannya diperiksa, dia lewat saja, dia nggak usah kasih kartu kreditnya, itu semuanya sudah terdeteksi. Bahkan beberapa video saya pernah melihat beberapa orang anak muda sudah mulai pasang chip. Kata mereka itu memudahkan hidup mereka. Kenapa? Karena mereka akan controlling seluruh rumahnya dengan chip itu. Mulai dari nyalakan lampu, mulai nyalakan kompor, tutup pintu, nyalakan TV, semuanya dia controlling dengan microchip yang ditanam di tangannya. Tapi apa sih sebetulnya? Saya cuma mau berkata, mari kita waspada, mari kita sungguh-sungguh. Kita tahu bahwa kita hidup di akhir zaman. Arti kata tanda di sini, bahasa aslinya dikatakan seperti ini, yaitu charagma, yang artinya adalah stempel, yang artinya tanda yang dicetakkan, diukirkan tanda, dan itu adalah image berhala. Nah, yang mana ini? Ada begitu banyak teknologi yang sedang dikembangkan. Ada mulai dari enzim luciferase, mulai dari teknologi bioluminescent, teknologi biometrik, di mana orang bisa dilihat dari struktur tubuhnya, dan mereka dikenali cuma dari raut muka dan semuanya. Dan itu semuanya terekam dengan teknologi, dengan komputer, dengan satelit. Ya, di sini dikatakan adalah apa? Charagma. Mungkin kita berkata, Bu, itu mungkin chip, mungkin itu microchip. Saya mau berkata, mari kita waspada, karena ini dikatakan artinya adalah stempel. Beberapa negara yang sudah mengenai pandemi itu
ada image dari berhala. Sekali lagi, ada enzim yang namanya enzim luciferase. Bu, apa artinya? Saya berharap Tuhan kalian berdoa dan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena seringkali dari nama kita tahu dari mana semuanya itu berasal. Kalau ada enzim luciferase yang dikembangkan, ya, saya cuma mau berkata hari-hari ini mari kenali seperti apa kita hidup. Dan hari ini ada begitu banyak tanda-tanda. Dan hari ini tanda yang Tuhan katakan yang akan diletakkan di dahi atau di tangan itu artinya carakma. Yaitu yang artinya distempel, dicetakkan atau diukirkan tanda. Dan semuanya itu sudah sangat berkembang. Teknologinya sudah disiapkan semuanya. Hari ini saya mau berkata di akhir zaman, ya, kegerakan kuasa kegelapan itu bisa lewat dengan yang namanya teknologi. Saya banyak sekali mendapatkan video. Saya kemarin mendapatkan video dan saya kemarin mendengar dari guru-guru, ya, dikatakan bahwa anak-anak mulai dari TK, SD, hari-hari ini sedang mengalami, sudah lama sekitar 10 tahun terakhir, mereka mengalami yang namanya delay speed, delay untuk banyak hal, untuk motorik. Dan saya mendapatkan videonya di mana anak yang sering kali bermain handphone, dia itu susah untuk mendapatkan keseimbangan tubuhnya. Sel-sel otaknya mulai rusak. Itulah teknologi yang berkembang dan itu bisa sangat dengan mudah digunakan oleh kuasa kegelapan untuk merusak manusia. Lalu bagaimana kalau kita ini hidup di akhir zaman? Kalau kita mau hidup dan bekerja dengan cara cerdas, kalau kita mau menuntaskan setiap tugas dan tanggung jawab, setiap target yang Tuhan berikan, baik itu di bisnis, pelayanan, keluarga, pekerjaan, saya mau berkata, kita tidak bisa dipisahkan dari yang namanya teknologi. Yang pertama, kita wajib waspada. Tapi yang kedua, kita harus belajar untuk menunggangi. Kita harus belajar menggunakan teknologi. Selama ini saya tidak pernah berkhotbah dengan direkam. Saya tidak pernah berkhotbah dengan Zoom. Saya tidak pernah berkhotbah dengan internet. Tapi hari ini, ya, saya harus membiasakan diri tanpa jemaat, tanpa audiens. Tapi ini waktunya. Setiap teknologi yang sudah dikembangkan kita pakai untuk memberitakan Injil lebih lagi. Anak-anak muda, kok bisa jangan cuma main sosmed, jangan cuma main upload di YouTube, upload di Instagram, tapi pakai setiap media untuk kita bisa memberitakan kebaikan Tuhan. Engkau bisa bikin yang namanya film-film kecil, kesaksian demi kesaksian. Bagaimana dengan doa? Tuhan tetap bisa menjamah, Tuhan tetap bisa menjawab, Tuhan tetap menyelesaikan. Hari ini kalau kita belajar untuk bekerja cerdas, ketahui bahwa engkau sudah kerja di akhir zaman. Dan hari ini mau tidak mau engkau harus belajar menggunakan teknologi untuk memberitakan firman, menggunakan teknologi untuk memperlebar kerajaan Tuhan, menggunakan teknologi untuk bisa menjangkau lebih banyak lagi. Amin. Hari ini saya mau berkata, ya, yang pertama kita tahu bahwa kita sudah ada di akhir zaman. Ya, apa sih yang perlu kita waspadai hari-hari ini? Ya, kita sudah mendapatkan berita, ya. Kemarin saya baca di tanggal 12 Oktober bahwa vaksin itu sudah sampai di Indonesia. Nah, kita tidak pernah tahu apakah ini baik atau tidak. Tapi hari ini dengan lewat teknologi yang ada, mulai pelajari, mulai berdoa,
mulai tanyakan dengan Tuhan. Tapi ada begitu banyak yang akan berkembang. Cuman Tuhan yang akan membawa kita masuk ke dalam jalan-jalannya. Dan hari ini waspada. Kenapa ada begitu banyak orang-orang yang kerja di kantoran, sudah ada jadwalnya. Sudah mulai yang namanya pemasangan demi pemasangan. Beberapa di negara maju, mereka sudah mulai dipasangin chip. Kita tidak pernah tahu seberapa bangsa ini semuanya itu akan masuk. Tapi saya percaya, selama ada orang-orang yang mau menahan, selama ada orang-orang yang berdoa, selama kita tahu bahwa kita masih punya waktu 7 tahun, maka doa kita akan bisa menahan semaksimal mungkin, supaya ada begitu banyak orang-orang yang diselamatkan. Amin. Yang ketiga, masa dan waktunya. Hari ini saya mau berkatakan, yuk kita mau belajar dari Kejadian 3 ayat yang ke-17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengar perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah yang seumur hidupmu. Hari-hari ini ada begitu banyak keluhan, mulai dari bisnis, pelayanan, sekolah, kehidupan, keluarga, dan segala sesuatunya. Ya. Hari ini kalau kita mau belajar bekerja cerdas, kita harus tahu pada waktu kejatuhan ada bumi dan manusia itu menanggung sebuah kutuk. Tapi jangan pernah lupakan bahwa Yesus sudah mematahkan kutuk itu. Tapi seringkali anak-anak Tuhan mengalami yang namanya dari kegagalan demi kegagalan, yang namanya mengalami dari kebangkrutan satu kebangkrutan yang lain. Anak-anak Tuhan bekerja dan tidak ada terobosan. Hari ini saya cuma mau berkata, bagaimanapun juga kita tetap harus sampai hari ini harus mematahkan yang namanya kutuk demi kutuk. Kita harus mematahkan kutuk atas hidup kita yang berasal dari nenek moyang, dan itu juga kutuk terhadap tanah, supaya tanah itu menghasilkan. Bagaimana Bu cara mematahkan kutuk kalau yang di tanah supaya menghasilkan? Seperti saya tadi, seperti yang session yang pertama, kita belajar dari pola kerja Allah, yaitu menggunakan ucapan. Kita diberikan kuasa dan kita bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Hari-hari ini kalau engkau mau mematahkan kutuk terhadap pekerjaan, karena kutuknya dikatakan apa? Engkau harus bersusah payah untuk mencari, mendapatkan rezeki. Kita harus bersusah payah, tapi semuanya itu harus dipatahkan. Nah, saya mau cerita tentang bagaimana mematahkan kutuk. Saya sudah lahir baru pada waktu usia saya 24 tahun. Saya masih ingat pada waktu itu saya kuliah, dan hari itu saya jatuh cinta dengan Tuhan. Saya mengalami cinta yang mula-mula. Saya dipenuhi dengan Roh Kudus, dan hari itu pengejaran demi pengejaran kepada Tuhan. Saya ini terlahir dari keluarga yang nempel dengan yang namanya penyembahan berhala. Keluarga saya itu rumahnya nempel dengan kelenteng. Jadi kalau saya kecil saya main-mainnya ke kelenteng. Ya, keluarga saya itu penyembah berhala. Ya, om-om saya semuanya itu mulai pakai yang namanya dukun-dukun. Nah, yang ketiga, ya, saya itu dari keluarga penjudi. Satu kali saya ini sudah lahir baru, saya sudah kenal Tuhan Yesus, saya sudah pernah mengalami pelepasan, saya sudah dipenuhi Roh Kudus. Satu kali saya ngantar anak saya
main seperti biasa di time zone. Padahal main time zone ya biasa ya. Pada waktu itu biasa kalau main di time zone, masukkan koin, mungkin bisa keluar kupon sekian banyak. Hari itu saya iseng, saya main, saya masukin koin, dan itu tempat mainnya itu seperti jackpot seperti itu. Masukin koin, nanti kalau tepat itu akan banyak puluhan koin akan keluar dari mesin itu. Dan pada waktu mesin itu mengeluarkan puluhan demi puluhan koin, karena hari itu saya menang, ya, di dalam saya itu ada yang berdenyut. Di dalam saya ada yang menarik. Di dalam saya ada yang seperti bersaut-sautan. Dan hari itu saya tahu ada kutuk judi yang saya harus putuskan. Ada kutuk-kutuk yang lain yang harus saya bereskan, sekalipun saya sudah pernah mengalami pelayanan pelepasan. Hari-hari ini jangan pernah malu. Mungkin kita ini sudah pelayanan, mungkin bahkan kita ini sudah menjadi gembala, mungkin kita ini menjadi senior yang menggembalakan adik-adik rohani begitu banyak. Tapi seringkali kutuk demi kutuk itu harus diselesaikan supaya kita bisa mengalami yang namanya kemenangan demi kemenangan. Kalau kita mau kerja cerdas, karena kita ini sudah dilimpahi dengan kasih karunia, sehingga tidak ada lagi kuk yang bisa menahan berkat Allah, yang bisa menahan semua yang Tuhan mau limpahkan dalam hidup kita. Jadi kalau kita bekerja, kalau tanpa kita mematahkan kutuk yang masih membelenggu, itu akan menjadi sia-sia semua yang kita kerjakan. Yang terakhir, ya, ini juga saya alami. Saya mau baca sesuatu. Ya. Saya mau bacakan dari Wahyu 12 ayat 4, dikatakan seperti ini. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Dikatakan seperti ini, ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit. Saya pikir itu adalah bintang-bintang orang-orang, bintang film, bintang sepak bola, bintang kelas, orang-orang yang ngetop, dan itu akan terseret. Tapi Tuhan itu tiba-tiba tunjukkan ke saya. Saya itu melihat, ya, manusia, dan tiba-tiba ada ekor naga itu disuntikan, ditusukkan di tulang belakang. Dan hari itu saya melihat, loh, kenapa dia harus menusukkan ekor itu di tulang belakang? Dan hari itu saya tahu bahwa ada hal yang harus kita bereskan lebih daripada kutuk, yaitu membereskan DNA kita. DNA itu tergantung di dalam darah, dan darah itu yang menentukan kehidupan. Darah itu akan dari turun, mungkin bukan cuma 10 keturunan saya di atas, mungkin 20, mungkin 30 keturunan yang ada di atas, ya, dan itu tetap nurun sampai ke saya. Nah, satu kali saya ini kalau marah, seringkali saya itu bisa marah dan itu bisa meledak. Ya, satu kali saya itu belajar kenapa saya ini mudah banget marah dan meledak. Pada waktu itu, ya, saya tahu saya terlahir, saya campuran. Ya, ada suku Dayak yang masuk di dalam diri saya. Ada yang namanya suku Jawa, ada yang namanya Chinese masuk ke dalam saya. Dan ternyata itu membentuk DNA tertentu di dalam diri saya. Bu, bagaimana tahu? Hari itu saya berurusan dengan yang namanya DNA saya. Hari itu saya berdoa dan saya berkata, Tuhan, lepaskan dari kemarahan, lepaskan dari yang namanya rasa kesakitan. Dan malam hari itu saya melihat satu sosok
itu besar, tinggi, hitam. Dan dia memandangi saya dengan sebuah kebencian. Dan hari itu Tuhan berkata, putuskanlah semua yang mengikat engkau dengan DNA yang di darah. Karena seringkali kalau kutuk itu bisa terlihat, kutuk itu mengalami kegagalan dan kegagalan, tapi yang namanya DNA itu terkandung di dalam darah. Hari itu saya bereskan, saya datangin orang tua saya. Tuhan berkata, datangi mamamu, minta didoakan mamamu. Karena orang tua yang masih ada dalam mama saya. Saya benar-benar membereskan DNA saya. Dan saya satu kali saya melihat roh itu mulai mundur. Roh itu mulai pergi. Dan itu mulai yang namanya, saya mulai mengalami yang namanya kebebasan sekali lagi. Nah, seringkali kita ini tidak bisa lihat DNA yang di dalam kita. Tapi Tuhan kita bisa lihat kita. Kenapa hal ini, pemutusan DNA ini penting? Karena bagaimanapun juga iblis ingin memberikan yang namanya benihnya. Mungkin itu sangat kecil. Mungkin itu cuma DNA itu sangat kecil. Tapi itu yang namanya bagian dari iblis ingin dimasukkan ke dalam kita. Sekali lagi, kita hidup, kita kalau mau kenal kerja cerdas, kita hidup di akhir zaman. Dan di mana di akhir zaman DNA itu, di mana ada roh-roh yang dari kuasa kegelapan, itu bisa sangat mempengaruhi perilaku kita, bisa sangat mempengaruhi hidup kita. Kenapa? Karena ada sekecil apapun, iota sekecil apapun yang dari iblis, itu akan membawa kebinasaan. Karena pekerjaan iblis adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba berdoa sungguh Tuhan, sekali lagi buat mereka mengerti bahwa ini adalah masa-masa di akhir zaman. Buat mereka pada waktu mereka menuntaskan pekerjaan, menuntaskan setiap target. Buat mereka bisa bekerja dengan kerja cerdas Tuhan. Mereka mengerti di masa-masa dan mereka mulai alert. Mereka mulai waspada dengan semua teknologi yang berkembang. Jangan sampai Tuhan dari semua yang mendengar ada tanda yang bisa dipasangkan. Tuhan, hamba juga berdoa sungguh Tuhan untuk di akhir-akhir zaman supaya mereka bisa menyelesaikan tugas dengan maksimal. Mereka diputuskan dari setiap kutuk. Mereka diputuskan dari semua DNA dan benih-benih dari kuasa kegelapan yang mengganggu kami. Tuhan, hamba mau berkatakan Tuhan, biar kelepasan, biar berkat-Mu jadi Tuhan, dalam nama Yesus. Amin.